Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam program acara Sermon Today. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam kitab Nabi Hagai. Hagai pasal 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun yang kedua Saman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai berbunyi, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudara-saudara, puji Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan renungan dalam kitab Nabi Hagai ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya renungan ini, kisah tentang bangsa Israel sesudah 70 tahun Tuhan mengembalikan mereka ke tanah nenek moyang mereka, yaitu ke tanah Israel. Setelah selama 70 tahun mereka ditawan oleh bangsa-bangsa lain di negeri asing. Pada waktunya akhirnya Tuhan memakai Raja Kores dari Persia mengizinkan mereka kembali ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka kembali ke tanah Israel, ya, pada tahun kedua Bait Allah mulai dibangun, yaitu dengan meletakkan dasar-dasarnya pada tahun kedua. Tetapi karena ada tantangan-tantangan dari orang-orang Samaria yang telah ada, ya, yang telah ada sebelum mereka kembali di Yerusalem, di tanah Yehuda,
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya mereka menghambat, dan selama sekitar 16 tahun bait Allah terbengkalai dan tidak dibangun-bangun. Sehingga mulai saat itu orang Israel mulai acuh tak acuh dengan pembangunan bait Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena kesibukan mengurus diri sendiri, bangsa Israel, mereka membangun rumah-rumah yang bagus, ya. Mereka sibuk dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Mereka sibuk dengan urusan-urusan pribadi mereka. Mereka mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Siapa yang mengabaikan? Itu orang Israel yang telah kembali dari kerajaan Media Parsi, dari kerajaan Babel. Orang-orang yang telah kembali itu akhirnya mengabaikan rumah Tuhan. Sementara rumah-rumah mereka dipapani dengan kayu aras. Mereka membangun rumah-rumah yang bagus, rumah-rumah yang mewah mungkin kalau itu zaman sekarang, saudara-saudara. Sedangkan bait Allah tetap terbengkalai. Bait Allah tinggal tetap dalam reruntuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan mengutus Nabi Hagai. Allah mengutus Nabi Hagai untuk memperingatkan orang-orang Israel. Nabi Hagai mendesak mereka agar mereka menjadikan Allah dan pekerjaannya itu nomor satu. Nabi Hagai mendesak mereka agar Allah dan pekerjaannya didahulukan, diutamakan. Saudara-saudara, saya kira ini juga punya pengertian rohani bagi kita yang hidup sebagai orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang hidup di zaman akhir ini. Seringkali kita ini terlalu sibuk dengan urusan kita. Kita terlalu sibuk berorientasi kepada hal-hal dunia ini. Kita terlalu sibuk dengan kepentingan-kepentingan diri kita, sementara pekerjaan Tuhan kita abaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, sementara kerajaan Allah kita abaikan, sementara pelayanan kita abaikan, sementara ibadah kita tidak terlalu rindu dan kita mulai abaikan, saudara-saudara. Jadi sama dengan bangsa Israel, demikian mungkin pula kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi Tuhan menginginkan kepada kita supaya Dia, kerajaan Allah dan kebenarannya yang didahulukan. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang di dunia ini, saudara-saudara, ya, Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mementingkan keinginan-keinginannya sendiri. Coba kita perhatikan beberapa ayat yang saya akan bacakan, bagaimana Yesus begitu antusias. Yesus begitu antusias, begitu bersemangat ketika berhubungan dengan bait Allah, ketika berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu jika saudara baca dalam Yohanes 2 ayat 17, di sana dikatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi ketika Yesus menghardik orang-orang yang melecehkan dan menajiskan bait Allah, di sini menunjukkan betapa Tuhan mencintai rumah Allah, ya, betapa Yesus peduli dengan rumah Tuhan, ya. Saudara-saudara, demikian juga dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita melihat Yesus, ya, yang menjadi makanannya, yang menjadi kerinduannya, yang menjadi keinginannya adalah melakukan pekerjaan Tuhan.
melaksanakan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan apa yang Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupannya, saudara-saudara. Yohanes 6 ayat 38 berkata, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus. Ya, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, kata Dia, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi lagi-lagi kita menemukan di sini bahwa pekerjaan Tuhan, bait Allah, kerajaan Allah, bagi Tuhan itu yang terutama. Yesus datang benar-benar untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan dan bukan untuk kehendaknya. Oleh sebab itu dalam Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, sebab selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi kita menemukan di sini Tuhan kita ketika ada di dunia ini, Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak mengurus hanya urusan-urusan pribadinya, tetapi Dia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, bangsa Israel akhirnya kehilangan berkat Tuhan karena mereka mementingkan diri sendiri. Ya. Mereka kurang memperhatikan perintah-perintahnya. Mereka kurang memperhatikan tujuan-tujuan Tuhan dalam diri mereka. Mereka lebih peduli dengan urusan pribadi mereka. Sehingga Alkitab berkata dalam kitab Nabi Hagai, kalau saudara baca, mereka menabur tetapi hasilnya sedikit. Ya. Tapi puji syukur akhirnya mereka meresponi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jadikanlah Yesus dan kerajaannya dan pekerjaannya terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiran kita, kekuatan kita. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama, saudara-saudara. Jadi mari saudara-saudara, melalui firman Allah kepada orang Israel oleh Nabi Hagai, kita dibawa untuk jadikan Tuhan hari-hari ini yang terutama. Jadikan tujuan-tujuan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang terutama dari hidupmu. Kita tetap memang masih ada di dunia, tapi mari jadikan hati saudara tertuju dan mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Puji Tuhan, kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, belajar dari bangsa Israel bahwa ketika mereka Tuhan berkati dan sudah kembali ke negeri mereka, tapi mereka mengabaikan Tuhan pembangunan bait Allah. Mereka mengabaikan pekerjaan Tuhan karena urusan-urusan pribadi mereka, karena kepentingan-kepentingan pribadi mereka yang mereka dahulukan. Mereka tidak berorientasi menjadikan Tuhan yang terutama. Jamah kami semuanya agar kami menjadikan Tuhan dan pekerjaannya terutama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin.